Pernah nggak Anda bertanya-tanya ya, kenapa sih kita melakukan hal-hal yang kita lakukan? Atau mungkin ngerasa tindakan Anda sendiri atau orang lain gitu ya, kadang kok kayaknya bertentangan banget. Misalnya nih, kita bisa aja enjoy banget nonton film action yang isinya kekerasan. Tapi di dunia nyata, kita anti banget sama kekerasan. Robert Sapolsky, penulis buku yang jadi bahan kita hari ini, dia bahkan ngaku punya fantasi pribadi gitu pengen hukum Hitler. Tapi secara pikiran, dia nolak konsep kejahatan absolut atau hukuman mati. Rumit kan? Itu dia. Pertanyaan mendasar banget dan kontradiksi semacam itu justru nunjukin inti masalahnya ya. Betapa rumitnya perilaku manusia itu. Kita nggak didorong satu motif aja, tapi jaringan pengaruh yang, wah, berlapis-lapis. Tepat. Dan hari ini nih kita mau coba urai kerumitan itu. Sumber kita kumpulan kutipan dari buku keren banget, Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst, karya Robert Sapolsky. Dia ini ilmuwan saraf juga primatolog. Misi kita, bongkar lapisan-lapisan di balik tindakan kita. Dari yang paling baik sampai yang paling buruk gitu. Lewat kacamata biologi. Tapi, nah ini penting, Sapolsky sendiri selalu nekenin misain faktor biologis, psikologis, atau kultural itu, aduh hampir mustahil. Semuanya itu nyambung, terjalin erat, jadi jangan harap ada jawaban simple hitam putih di sini ya. Kita mau cari momen aha sama fakta yang bikin kaget. Oke, siap ya? Mari kita mulai telusuri. Pendekatan Sapolsky emang unik sih. Dia coba lihat perilaku dari berbagai lensa waktu gitu. Mulai dari apa yang terjadi di otak kita sedetik sebelum bertindak, terus pengaruh hormon beberapa jam sebelumnya, pengalaman masa lalu yang ngebentuk kita, sampai ke warisan genetik dan evolusi jutaan tahun lalu. Dan benang merahnya selalu sama, konteks. Itu krusial banget. Oke, mari kita mulai dari pusat kendali kita, otak. Banyak dari kita mungkin punya gambaran otak itu kayak berlapis-lapis ya. Model triunoid brain itu ada bagian reptil buat insting dasar, bagian mamalia purba buat emosi, terus korteks modern buat mikir rasional. Tapi Sapolsky ngingetin, ini penyederhanaan loh, ada batasnya. Kenyataannya area-area ini saling tumpuk, dan aliran informasinya nggak cuma dari atas ke bawah. Betul sekali. Justru interaksinya itu kompleks banget dan kadang, ya ampun, mengejutkan. Ada contoh menarik nih dari bukunya. Gimana sensasi fisik bisa nyebar ke penilaian sosial kita. Misalnya, Anda diminta pegang minuman dingin. Itu kan sensasi fisik ya, diproses di area otak yang lebih dasar. Ternyata Anda jadi cenderung nilai orang lain punya kepribadian dingin juga. Padahal nilai kepribadian kan tugas korteks yang lebih tinggi. Wah, itu contoh yang langsung menunjukin betapa nyambungnya ya. Hal-hal yang kita anggap pisah, sensasi fisik bisa ngewarnain penilaian abstrak kita. Nah, coba kita zoom in ke beberapa area kunci. Gimana soal amigdala? Ini kan sering banget dicap pusat rasa takut. Iya, dan itu nggak salah sih, tapi kurang lengkap aja. Amigdala emang sensitif banget sama ancaman. Bahkan yang nggak kita sadari, kayak lihat sekilas wajah dari kelompok ras beda. Reaksi cepat ini mungkin sisa evolusi ya. Tapi fungsi amigdala itu jauh lebih luas. Lebih pas disebut pusat ketidakpastian, antisipasi, dan hal-hal baru atau ambigu. Ketidakpastian. Jadi bukan cuma takut ancaman gitu. Bukan cuma itu, amigdala aktif pas kita cemas nungguin potensi hadiah atau hukuman. Apalagi kalau hasilnya nggak pasti. Contohnya nih, dalam studi, amigdala pria lebih aktif pas mereka harus usaha biar bisa lihat gambar wanita menarik, dibanding pas cuma lihat pasif aja. Atau pas nilai hadiah yang diharapkan, tiba-tiba berubah. Jadi ini bukan soal rasa takut atau senangnya itu sendiri, tapi lebih ke perasaan deg-degan, antisipasi, kangen, atau cemas soal apa yang bakal terjadi. Gitu. Menarik. Jadi lebih ke dinamika ekspektasi sama ketidakpastian ya. Nah, gimana peran ini kelihatan di kondisi kayak PTSD, Post Traumatic Stress Disorder? Nah, kalau PTSD, masalahnya si amigdala jadi terlalu reaktif ke pemicu yang mungkin sebenarnya udah nggak bahaya lagi dan lama banget buat tenang lagi. Kayak alarm kebakaran yang sensitif banget terus susah dimatiin gitu. Bahkan nih, pada penderita PTSD kronis, ukuran amigdalanya bisa beneran membesar loh secara fisik. Terus ada interaksi penting sama hipokampus, area otak buat memori fakta. Normalnya kan, amigdala belajar asosiasi emosi, ini bahaya. Hipokampus nyatat fakta netral. Kejadiannya di A jam B, tapi pas trauma hebat, amigdala kayak ngebajak hipokampus. Jadinya seluruh konteks kejadian ikut nempel kuat sama rasa takut. Makanya ingatan trauma bisa kerasa hidup banget dan susah hilang.
Oh, pantesan ya ingatan trauma bisa kuat dan detil gitu, kayak baru kemarin aja. Oke, sekarang kita pindah ke bagian otak yang sering disebut CEO, cortex prefrontal atau PFC. Apa peran utamanya nih? PFC itu pusat fungsi eksekutif kita. Dia yang tugasnya bikin keputusan jangka panjang, nahan impuls, jangan makan kue itu, ngerencanain masa depan, ngendaliin emosi, sama ngerti aturan sosial. Bisa dibilang PFC ini bagian otak yang paling manusiawi lah, yang bedain kita dari primata lain. Tapi ngejalanin semua ini butuh energi gede banget. PFC itu boros banget metabolismenya. Boros energi. Terus dampaknya apa dong? Dampaknya lumayan loh. Ini munculin konsep beban kognitif atau cognitive load. Kalau Anda paksa PFC kerja keras, misalnya harus ingat deretan angka sambil nahan godaan, atau bikin banyak pilihan sulit pas belanja, atau coba ngontrol marah, nah, tenaga PFC bakal kekuras. Akibatnya, performa Anda di tugas frontal lainnya sesudah itu bakal turun. Oh, jadi kayak otot gitu ya? Capek abis dipakai angkat berat. Analogi yang lumayan pas. Dan yang menarik, efeknya bisa nyebar ke perilaku sosial. Pas PFC lagi capek karena beban kognitif tinggi, orang cenderung jadi kurang prososial, jadi kurang dermawan, lebih mungkin bohong dikit buat untung kecil, atau gampang nyerah sama godaan kayak ngelanggar diet. Kerusakan fisik di PFC, kayak di penyakit frontotemporal dementia, FTD, dampaknya lebih parah lagi. Bisa bikin hilang kontrol impuls, perilaku sosial nggak pantas banget, sama apatis total. Ironisnya, sel saraf unik namanya neuron von Economo yang banyak di PFC dan cuma ada di primata tingkat tinggi, gajah, paus, itu yang rusak duluan di FTD. Jadi menjaga PFC kita biar nggak terlalu lemes itu penting ya buat jadi orang baik secara biologis. Ada benernya sih. PFC juga nggak satu bagian utuh gitu aja. Bagian-bagiannya punya tugas khusus. Misalnya bagian dorsolateral DLPFC lebih fokus ke logika dingin, analisis rasional. Kayak pas kita nilai orang tanggung jawab hukum nggak atas tindakannya. Sementara bagian ventromedial, VMPFC, lebih nyambung ke emosi dan intuisi. Kayak pas kita nentuin hukuman yang pas atau ngerasain feeling pas judi. Menariknya, kadang aktivitas keduanya bisa lawan arah. Pas musisi jazz improvisasi gitu ya, VMPFC, feeling, kreativitas, aktif banget. DLPFC, aturan baku, kontrol ketat, malah ditenangin. Wah, kompleks banget pembagian tugasnya. Terus gimana PFC bantu kita ngatasin rasa takut atau cemas yang tadi kita omongin soal amigdala? Setelah kita ngalamin sesuatu yang nakutin, PFC dibantu info konteks dari hipokampus, bantu kita belajar gini. Oke, dulu itu emang bahaya, tapi sekarang, di sini, situasinya beda dan aman. PFC bantu nenangin amigdala. Proses inilah yang dipakai di terapi kayak Cognitive Behavioral Therapy, CBT. CBT itu intinya ngelatih PFC buat secara sadar nilai ulang, reappraise, pemicu cemas, dan ubah respons otomatis. Efek placebo buat pereda nyeri juga lewat jalur ini. Keyakinan kuat obat palsu itu manjur bakal aktifin PFC, yang terus bisa nekan aktivitas area otak nyeri dan amigdala. Jadi PFC bisa diajarin ya buat ngontrol respons emosi otomatis kita. Wah, itu ngasih harapan. Oke, dari otak kita geser dikit ke pembawa pesan kimiawi, hormon. Hormon kan sering jadi kambing hitam perilaku ya, apalagi testosteron, wah udah identik banget sama agresi. Tapi beneran sesimpel itu, ingat lagi paradoks Sapolsky tadi. Nah, disinilah jadi sangat menarik. Ini contoh klasik nih, di mana kita harus hati-hati banget bedain korelasi sama kausalitas. Gini loh, emang benar, rata-rata pria punya testosteron lebih tinggi dari wanita. Dan pria juga rata-rata lebih sering terlibat agresi fisik. Korelasinya ada. Tapi itu nggak berarti testosteron langsung nyebabin agresi kayak mencet tombol gitu. Bukan. Terus apa dong yang sebenarnya dilakuin testosteron? Yang testosteron lakuin itu memperkuat motivasi buat ngelakuin perilaku apapun yang dibutuhin dalam konteks sosial buat raih dan pertahanin status. Kuncinya di frasa apapun yang diperlukan sama konteks sosial. Kalau di masyarakat atau kelompok, cara naik status itu dengan jadi agresif dan dominan, ya testosteron bakal nyiram bensin ke perilaku agresif itu. Tapi kalau di konteks lain, cara raih status itu dengan jadi murah hati banget, kooperatif, atau bahkan jujur di permainan ekonomi, testosteron malah bisa dorong perilaku prososial itu. Wow, jadi testosteron itu lebih kayak amplifier status, bukan hormon agresi ya?
Amplifier yang volumenya bisa diarahin ke lagu rock atau lagu melo, tergantung DJ-nya, lingkungan sosial. Analogi yang bagus banget itu. Sapolsky nyimpulinya tajam. Masalahnya bukan testosteron ningkatin agresi. Masalahnya adalah seberapa sering kita, sebagai masyarakat, justru ngehargain dan ngasih status ke agresi. Ini ngebalikin fokus dari hormon ke nilai sosial kita. Itu bener-bener ngubah cara pandang sih. Terus gimana hormon lain yang sering disebut positif, kayak oksitosin sama vasopresin? Kan sering dibilang hormon cinta atau hormon pelukan. Apa mereka selalu bawa kebaikan? Mereka emang penting banget buat ngebentuk ikatan sosial. Oksitosin itu krusial di ikatan ibu anak, bantu ibu kenali bau bayinya, respons tangisan, micu rasa sayang pas nyusuin atau sentuhan kulit. Oksitosin juga berperan di ikatan pasangan pada spesies yang cenderung monogami. Menariknya, ada nuansa gender. Di monyet tamarin yang monogami, kontak fisik non-seksual lebih micu oksitosin di betina, sementara seks lebih micu di jantan. Vasopresin, mirip oksitosin strukturnya, lebih terkait ke perilaku protektif pasangan dan, nah ini, di spesies yang jantannya ikut ngasuh anak, vasopresin penting buat dorong perilaku kebapaan. Kedengerannya indah ya, tapi biasanya ada tapinya nih, ya kan? Selalu ada. Tapinya adalah, oksitosin nggak bikin kita jadi malaikat yang cinta semua orang gitu aja. Efek cinta oksitosin itu sangat parokial, terbatas banget di kelompok dalam, US. Oksitosin itu nguatin ikatan, kepercayaan, kerjasama di antara anggota kelompok kita. Tapi, barengan sama itu, bisa ningkatin curiga, sikap defensif, bahkan agresi duluan ke kelompok luar, them. Hah, jadi oksitosin bisa memperkuat bias us versus them. Hormon cinta yang juga hormon kesukuan gitu. Tepat sekali. Dia pertegas garis pemisah antara kita dan mereka. Jadi bukan hormon cinta universal, tapi lebih akurat hormon cinta kelompok kita dan waspada sama mereka. Ini mekanisme biologis yang mungkin berguna banget di masa lalu evolusi kita, tapi bisa jadi masalah di dunia modern yang nyambung gini. Luar biasa. Otak yang rumit, hormon yang punya dua sisi. Ini bawa kita ke tema gede ketiga dan mungkin yang paling luas. Konteks itu segalanya. Seberapa besar sih kita dibentuk sama apa yang terjadi di sekitar kita, pengalaman kita, budaya kita. Dan gimana semua ini nyambung sama biologi yang tadi kita bahas. Ingat lagi mantra Sapolsky, misahin biologi, psikologi, budaya itu sia-sia. Interaksinya dalam banget dan mulai dari awal banget. Coba kita lihat beberapa lapisan konteks ini ya. Pertama, pengalaman awal kehidupan. Studi klasik Harry Harlow soal bayi monyet rhesus yang digedein terisolasi, itu nyentuh sekaligus informatif banget. Monyet-monyet ini pas dewasa, bukannya nggak bisa ngelakuin perilaku sosial normal kayak main, berantem, atau kawin. Mereka bisa, tapi mereka kacau banget soal ngerti kapan ngelakuinnya, ke siapa, dan seberapa kuat. Mereka bisa tiba-tiba nyerang monyet dominan atau coba kawin dengan cara salah di waktu salah. Mereka hilang kemampuan baca konteks sosial. Ini pelajaran dasar banget. Pengalaman awal ngajarin kita aturan main sosial. Oh gitu, jadi bukan cuma soal bisa atau nggak bisa, tapi soal tahu tempat dan waktu ya. Terus gimana sama pengalaman buruk waktu kecil? Nah, ini dampaknya luas banget. Kesulitan masa kecil, childhood adversity, entah itu miskin banget, kekerasan di rumah, ditelantarin, kehilangan orang tua, atau bencana alam, itu ninggalin jejak biologis jangka panjang. Umumnya, pengalaman buruk ini ningkatin risiko macam-macam masalah nanti. Depresi, gangguan cemas, pakai narkoba, susah belajar, dan fungsi eksekutif, terutama PFC yang belum mateng, kontrol impuls jelek, bahkan risiko perilaku antisosial atau kekerasan pas dewasa. Yang bikin khawatir, efeknya sering mirip-mirip antar jenis trauma, kayak ada respons stres kronis yang udah nempel gitu. Apa status sosial ekonomi juga termasuk di situ? Iya, status sosioekonomi SIS rendah waktu kecil itu secara konsisten nyambung sama perbedaan perkembangan otak. Misalnya, anak dari keluarga SES rendah cenderung punya korteks prefrontal PFC lebih tipis dan harus aktifin PFC mereka lebih keras buat nyelesain tugas kognitif yang sama dibanding anak SES tinggi. Ada juga gangguan di pematangan korpus kalosum, itu jembatan saraf yang hubungin dua belahan otak. Penting nih, ini bukan cuma karena faktor fisik kayak nutrisi atau polusi, walau itu juga ngaruh ya, tapi juga karena stres psikologis kronis gara-gara ngerasa di bawah, nggak aman, atau kurang kontrol atas hidup.
stres subordinasi sosial namanya. Aduh, rasanya sedih ya. Kayak kondisi awal hidup bisa nentuin banget jalan hidup kita. Ada nggak pengaruh lingkungan lain yang mungkin kurang kita sadari tapi tetap kuat? Wah, banyak banget. Yaitu pengaruh implisit atau subliminal. Hal-hal di lingkungan yang kita tangkap di bawah sadar, tapi bisa ubah cara kita mikir dan bertindak. Contohnya menarik nih. Kayak yang udah disebut tadi, lihat sekilas wajah ras lain bisa aktifin amigdala. Nempelin gambar mata dekat kotak donasi atau tempat sampah, itu terbukti lumayan ngurangin orang curang atau buang sampah sembarangan. Cara info di bingkai framing juga ngaruh banget. Program pengobatan tingkat sukses 95% kedengaran jauh lebih oke daripada tingkat gagal 5%. Padahal faktanya sama aja kan? Bahkan simbol kelompok yang kayaknya sepele, bendera, logo tim, logat ngomong, itu bisa otomatis micu bias us versus tem dan ubah perilaku kita ke orang lain tanpa kita sadar. Ini ngingetin teori broken windows di kriminologi. Tanda kecil ketidakteraturan bisa secara implisit ngizinin perilaku negatif lebih gede. Wow, jadi lingkungan terus-menerus bisik-bisik ke alam bawah sadar kita ya. Nah, sekarang gimana gen masuk ke semua ini? Apa gen itu skenario hidup yang udah jadi gitu? Sama sekali bukan. Nah, disinilah konsep interaksi GX lingkungan, GXL, jadi penting banget. Kita harus buang jauh-jauh ide gen itu takdir. Heritabilitas, pengaruh genetik ke sifat, sering disalahpahami. Contoh Sapolsky, jumlah jari kita kan hampir 100% ditentuin genetik dasar manusia. Tapi kalau ada variasi, misal jari 6, penyebabnya lebih sering faktor lingkungan pas janin, bukan variasi gen umum. Sebaliknya, penyakit kayak PKU itu 100% karena mutasi gen tunggal, tapi dampaknya ke kecerdasan bisa dicegah total sama intervensi lingkungan, diet ketat dari lahir. Jadi, gen ngasih potensi, lingkungan nentuin gimana potensi itu jadi nyata. Ada contoh gen spesifik yang interaksinya jelas banget. Gen MAOA, yang satu variannya dijuluki gen prajurit, sering dikaitin sama agresi. Tapi, riset nunjukin kaitan ini hanya muncul signifikan di individu yang juga ngalamin perlakuan buruk waktu kecil. Kalau nggak ada riwayat trauma, varian gen ini nggak banyak ngaruh ke agresi. Contoh lain, varian 7R gen DRD4. Terkait sifat cari hal baru, novelty seeking, dan ambil risiko. Efeknya tergantung banget konteks. Varian ini lebih sering di populasi yang nenek moyangnya migrasi jauh, mungkin bagus di situasi baru. Tapi di lingkungan miskin yang butuh sabar, varian ini bisa jadi nggak bagus karena bikin susah nunda kepuasan. Jadi, benar-benar mantranya jangan tanya apa fungsi gen, tanya apa fungsinya dalam konteks lingkungan tertentu. Gitu ya? Tepat sekali. Dan lapisan kompleksitas berikutnya, epigenetika. Ini mekanisme gimana lingkungan bisa ubah cara kerja gen, ekspresi gen, tanpa ubah kode DNA-nya. Bayangin, DNA kita itu hardware komputer. Nah, epigenetika itu kayak software atau setting yang bisa diupdate sama pengalaman hidup. Contoh klasiknya dari tikus. Induk tikus yang rajin jilatin dan ngerawat anaknya bakal matiin atau hidupin saklar epigenetik tertentu di gen terkait respon stres di otak anaknya. Hasilnya, anak tikus yang dirawat baik ini tumbuh jadi lebih tenang, kurang cemas, dan lebih tahan stres pas dewasa. Efek epigenetik ini bisa seumur hidup, dan kadang bahkan bisa sedikit diwarisin ke generasi berikutnya. Jadi pengalaman hidup kita bisa nulis ulang instruksi penggunaan gen kita. Luar biasa. Terakhir nih, gimana pengaruh konteks yang paling luas, yaitu budaya? Budaya itu konteks raksasa yang nyerap ke cara kita mikir, ngerasa, bertindak, seringnya tanpa kita sadari. Sapolsky nunjukin beberapa kontras menarik, misalnya beda antara budaya yang lebih kolektivis, kayak di banyak negara Asia Timur, mungkin akarnya dari sejarah tanam padi barengan yang butuh kerjasama erat, sama budaya yang lebih individualis, umum di Barat. Beda ini bisa kelihatan di hal mendasar kayak persepsi visual. Orang kolektivis cenderung lebih perhatiin latar belakang di gambar, orang individualis fokus ke objek utama. Cara jelasin perilaku orang lain lebih nekanin situasi versus kepribadian, bahkan konsep diri, saling tergantung versus independen. Ada juga fenomena budaya kehormatan, honor cultures, lebih umum di daerah kayak Selatan AS atau Mediterranean dan Timur Tengah. Mungkin akarnya dari sejarah pengembala ternak ya, di mana reputasi dan kesiapan bela kehormatan itu penting banget buat cegah ternak dicuri.
Di budaya ini, hinaan ke kehormatan pribadi atau keluarga cenderung micu respons stres fisiologis. Kortisol, testosteron naik, lebih kuat dan ningkatin kemungkinan kekerasan defensif. Fenomena tragis, honor killing di beberapa masyarakat juga nyambung ke logika budaya kehormatan ini. Terus ada pengaruh ketidaksetaraan ekonomi, inequality. Tingkat kesenjangan tinggi di masyarakat ternyata nyambung kuat sama banyak dampak negatif. Nggak cuma buat yang miskin, tapi buat semua. Masyarakat timpang cenderung punya tingkat percaya sosial rendah, kesehatan rata-rata lebih buruk, kelihatan di gradien SES kesehatan, makin rendah status, makin tinggi risiko sakit, dan tingkat kejahatan kekerasan lebih tinggi. Yang menarik, Sapolsky nekenin pemicunya bukan cuma miskin absolut, tapi kemiskinan relatif, rasa ketinggalan, dan nggak dihargai pas lihat kekayaan orang lain. Perasaan ini bisa micu stres kronis dan ngerusak hubungan sosial. Terakhir, bahkan lingkungan perkotaan modern itu sendiri ngebentuk kita secara unik. Studi nunjukin otak penduduk kota cenderung punya amigdala lebih reaktif ke stres sosial dibanding orang desa. Hidup di kota gede artinya kita terus-terusan ketemu orang asing, munculin anonimitas yang nggak pernah ada di sejarah evolusi kita. Anonimitas ini bisa fasilitasi perilaku buruk, tapi Sapolsky juga spekulasi ini mungkin salah satu pendorong munculnya konsep dewa-dewa maha melihat yang peduli moralitas universal, big gods, sebagai cara jaga keteraturan sosial skala besar di antara orang yang nggak saling kenal. Astaga, ini benar-benar perjalanan yang, kompleks banget ya. Dari aktivitas neuron sepersekian detik sebelum kita bertindak, pengaruh hormon, cetakan pengalaman masa kecil, interaksi gen lingkungan, sampai tekanan budaya, kesenjangan sosial, bahkan berisik dan anonimnya kota, semuanya ikut ngebentuk siapa kita dan kenapa kita begini. Nggak ada jawaban gampang, nggak ada satu penyebab tunggal. Jadi setelah dengar semua ini, apa nih yang bisa kita bawa pulang? Apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Pemikiran penutup yang puak dari Sapolsky ya, dan bisa jadi bahan renungan kita semua. Itu soal potensi perubahan. Dia nekenin bahwa korteks prefrontal, PFC, pusat logik, kontrol diri, penilaian ulang kita, itu bagian otak yang paling lambat matengnya, paling nggak terikat sama genetik, dan paling dibentuk oleh pengalaman sepanjang hidup. Kalau PFC begitu plastis, begitu bisa dilatih, kayak di efek CBT atau sekedar lewat pemahaman baru hari ini soal bias kita, nah ini buka pertanyaan gede. Sejauh mana kita sebenarnya punya kapasitas buat secara sadar ngebentuk ulang respons otomatis kita yang paling dalam? Sejauh mana kita bisa ngatasin bias use versus them yang mungkin udah nempel secara biologis dengan aktif ubah konteks atau latih PFC kita lihat dunia secara beda? Jadi meskipun biologi kita rumit dan penuh warisan evolusi, bagian otak kita yang paling manusiawi justru yang paling bisa berubah gitu. Kurang lebih gitu implikasinya. Ini bukan soal nyangkal biologi kita loh. Justru dengan memahami biologi, kita dapat petunjuk di mana letak potensi terbesar buat perubahan baik, diri sendiri maupun sosial. Mungkin ya, ngerti mesin di dalam diri kita itu langkah pertama buat jadi pengemudi yang lebih baik. Dan itu, pemikiran yang penuh harapan, sekaligus tantangan juga sih.